kesehatan. Nah, untuk hari ini teman-teman, kebetulan saya lagi berada di daerah Bogor. Nah, saya ingin ketemu dengan seseorang. Ini rumahnya. Dia adalah bunda, umurnya udah nggak muda lagi, tapi tetap produktif, kreatif dari rumah gitu loh. Kira-kira apa ya? Dia katanya buat bagelen dari ubi ungu dan bagelen daun kelor. Seperti apa sih? Yuk kita ketemu langsung ya. Nah, ini teman-teman, kita udah langsung ketemu dengan Bunda Tati Herawati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini inspiratif banget nih Bunda, yang menarik banget. Kayaknya belum pernah ada bagelen ubi ungu sama bagelen daun kelor. Tolong ceritain dong buat teman-teman The Snack Bunda, gimana sih awal mulanya Bunda terpikir buka usaha seperti ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Tati Herawati dari Dewi Fitria Cookery. Produk saya bagelen ubi ungu dan bagelen daun kelor. Jadi awalnya sebetulnya saya itu bikinnya kue kering lebaran, kue-kue basah untuk snack box sebetulnya ya. Tapi kemudian saya lihat perkembangan itu semakin banyak ibu-ibu yang pintar bikin kue. Jadi persaingan lumayan lah untuk di kue basah dan kue kering lebaran. Kemudian saya berpikir apa kira-kira yang produknya unik supaya saya bisa bertahan di dunia kuliner. Nah, tahun 2015-an itu kan lagi tren lapis Bogor, yang lapis talas Bogor yang warnanya ungu ya. Jadi tahun 2015 itu yang warna yang tren itu warna ungu untuk makanan. Kemudian saya cari kira-kira apa ya produk yang bisa warnanya ungu juga gitu kan ya. Ternyata ada bahan baku yang bisa memberikan warna alami berwarna ungu pada produk makanan, yaitu ubi ungu. Akhirnya saya bikin kue-kue basah berbahan ubi ungu seperti talam ubi ungu, kemudian sus ubi ungu, roti goreng ubi ungu, roti-rotian dari ubi ungu. Nah, setelah berjalannya waktu, ternyata kalau kue basah itu dibawa ke bazar, dibawa ke pameran itu tidak tahan lama. Padahal saya kan binaan dari Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, kan produk sering dibawa untuk pameran dan bazar. Akhirnya terpikir, apa ya kira-kira produk kering yang bisa tahan lama tapi dari ubi ungu. Nah, kemudian kalau roti kan memang saya bikin ya, roti isi, roti manis atau roti isi dari ubi ungu. Kemudian kita suami juga memberikan ide gimana kalau dikeringkan saja rotinya, jadi seperti bagelen yang luaran ya, yang umumnya gitu ya. Kalau yang di luaran itu kan roti kering itu udah banyak ya. Yang toppingnya tuh butter, keju, coklat gitu ya. Roti kering bagelen yang bentuknya oval, ada yang bentuknya bulat gitu ya, seperti burger. Akhirnya roti ubi ungunya saya keringkan jadi roti kering ubi ungu. Jadilah bagelen ubi ungu dengan toppingnya ada keju, ada kopi, ada original seperti itu. Kemudian dengan berjalannya waktu tahun 2018 akhir ya, 2018 akhir itu ada tren pemanfaatan daun kelor. Ternyata daun kelor itu kan sangat banyak manfaatnya buat tubuh kita gitu ya, karena kadar antioksidannya tinggi, vitamin C-nya lebih tinggi daripada jeruk, vitamin A-nya lebih tinggi daripada wortel, kemudian ada mineralnya juga, jadi bagus sekali untuk tubuh. Akhirnya saya coba cari saya ada ide gitu ya, gimana kalau misalnya daun kelor itu kita campurkan ke roti gitu ya, ke dalam adonan roti. Nah, akhirnya saya bikinlah bagelen daun kelor. Jadi tercipta ini ya bagelen daun kelor. Jadi ada dua varian, bagelen ubi ungu dan bagelen daun kelor gitu ya. Jadi supaya orang itu
makan cemilan yang enak, tapi dia juga dapat manfaat dari bahan yang ditambahkan itu. Jadi dapat tambahan vitaminnya, dapat mineralnya, dapat MSG ya, antioksidan ya. Jadi nyemil sekalian sehat juga. ini tahan berapa lama nih Bunda? Kalau Produknya? produk kita, kalau saya kan sudah sudah diuji lab ya ke Unpas. Ini tahannya sebetulnya 1 tahun. Tapi saya tidak berani untuk mencantumkan 1 tahun karena kan tergantung proses penyimpanan produk pada saat dipajang di outlet atau di rumah di customer. Akhirnya saya bikin aja ini tahannya antara 6 sampai 7 bulan saja. Gitu ya. Terus yang menarik banget nih Bunda nih, ini kan Bunda kan ya berapa usia Bunda? 52 tahun. Oh, tahun 52 ini. tahun Ya. tuh teman-teman. Jadi jangan kalah yang muda-muda ya, tetap semangat nih. Nah ini packagingnya kan kreatif banget nih Bunda. Ini kekinian banget kan, nih teman-teman bisa lihat tuh. Ada gambar animasinya ya. Keren banget. Jadi memang Bunda seperti ini, jadi packagingnya seperti ini gitu loh. Ini menarik banget. Boleh ceritain nggak Bunda? Jadi awalnya kan packagingnya biasa ya. Jadi sesuai dengan selera saya, selera ibu-ibu yang sudah berumur. Tapi kemudian kita anak-anak saya memberi saran. Kita analisa lagi bahwa sebetulnya target pasar untuk cemilan bagelen, ubi ungu dan daun kelor itu kan target pasarnya untuk usia antara 15 sampai 35 tahun gitu ya. Jadi usia-usia muda. Berarti harus yang kemasannya menarik ya. Karena kan anak-anak milenial itu kan packagingnya dulu yang dilihat, Ya, baru isinya gitu kan ya. Beda dengan kita, kalau zaman kita dulu kan yang penting isinya besar, enak gitu kan ya, isinya banyak. Kalau zaman saya kan kayak gitu. Kalau zaman milenial kan beda lagi ya. Penampilannya harus bagus dulu, menarik dulu buat mereka, baru mereka beli. Oh iya, enak nih gitu. Akhirnya anak saya yang kuliah di DKV, desain komunikasi visual, membuatkan desain kemasan untuk produk saya gitu ya, untuk ubi ungu dan untuk daun kelor. Jadi anak Bunda yang desainnya ternyata dibalik kesuksesan Bunda ini ya. Terus nih Bunda nih, sekarang saya lihat nih, ini ada penghargaan UKM Pangan Award 2017 nih. Bisa ceritain nggak nih Bunda ke teman-teman? Jadi waktu saya bikin bagelen itu kan awal 2017, akhir 2016. Setelah kan beberapa kali percobaan ya, nggak langsung jadi renyah, enak, gurih, enggak ya. Pasti ada Tetap prosesnya ada ya, proses percobaan yang percobaannya. menghabiskan beberapa puluh kilo terigu dulu sampai hasilnya enak. Kemudian pada saat tahun 2017 pertengahan kalau tidak salah, saya dapat info bahwa ada lomba UKM Pangan Award dari Kementerian Perdagangan. Gitu ya, lomba itu untuk nasional, untuk UKM. Jadi kita isi formulirnya, kemudian kita kirimkan produknya, diseleksinya itu bukan hanya rasa, tapi keunikan produk, kemudian desain kemasannya gitu ya, kemudian banyak aspek lah yang dinilai oleh tim penilai dari event UKM Pangan Award itu. Alhamdulillah saya itu juara 2 untuk kategori cemilan waktu itu. Sebetulnya ini juga ya, surprise juga ya, karena saya kan baru ya waktu itu bikin produk bagelen itu baru. Saya agak ya tidak terlalu optimis untuk menang ya. Pokoknya yang penting saya mencoba untuk ikut lomba. Maksudnya saya ikut lomba itu supaya saya tahu, oh berarti nanti yang dinilai itu seperti ini. Oh berarti saya kalau mau juara harus seperti apa gitu ya. Pasarnya seperti apa sih ya? Ya. Pasar makanannya. Ya seperti itu. Alhamdulillah saya juara 2 untuk kategori cemilan di UKM Pangan Award. Nah nih Bunda nih, kira-kira bocoran omsetnya berapa nih Bunda? Biar teman-teman The Snack ini biar semangat nih, kira-kira boleh tahu nggak? Sebetulnya ini ya, saya ambil yang
waktu itu sempat ya sebelum pandemi gitu ya. Pandemi, ya. Sebelum pandemi itu sempat pernah dalam jangka waktu 2 minggu itu lakunya hampir 500 piece dalam jangka waktu 2 minggu ya. Ya. Pernah nggak sampai itu karena itu pesanan untuk goodie bag dari kementerian waktu itu. Jadi bisa seperti itu. Nah, tuh teman-teman semangat. Jadi produk dari rumah bisa menghasilkan juga. Nah, ini kalau teman-teman udah snack nih, Bunda, misalkan kepengen nyobain atau pengen jadi reseller Bunda nih, mengembangin mungkin di daerah teman-teman udah snack di mana aja, gimana caranya Bunda? Oh ya. Kalau produk kita outletnya ada di Botani. Ya, saya kan ikut komunitas Bakul ya, Badan Kuliner Kota Bogor. Ada di Botani di lantai LG, ada produk saya di situ. Kemudian di Pusat Oleh-oleh dan Kerajinan Kota Bogor di Jalan Bina Marga, baru diresmikan minggu kemarin, di situ ada. Kemudian ada di Yasmin di Bos Food Radar Bogor, di situ bisa teman-teman beli juga di situ. Gitu. Tapi kalau di luar Bogor nih, gimana nih Bunda? Bisa menghubungi Bunda nanti ya, nomor teleponnya saya cantumin ya Bunda ya. Atau kalau di marketplace itu ada di Shopee dan Blibli. Jadi buat teman-teman The Snack yang di luar Bogor, misalkan mau jadi resellernya Bunda, silakan aja, nanti nomor teleponnya dicantumin, silakan. Atau yang datang langsung ke The Snack biasanya kan suka belanja nih gitu, ada produknya kita pajang kok ya. Nah, proses pembuatannya gimana sih Bunda, bagelen dan kelor sama bagelen ubi ungu ini? Ya, jadi sebetulnya prosesnya sama seperti kita membuat roti ya, hanya bedanya kalau untuk bagelen ubi ungu, adonan rotinya itu dicampur dengan ubi ungu kukus yang dihaluskan. Setelah jadi roti, kemudian keesokan harinya dipotong-potong, kemudian dioles dengan topping, dan varian untuk ubi ungu itu ada 3 kan ya, ada keju, ada original dengan kopi. Setelah dioles dengan topping, dibakar sampai kering, jadilah bagelen ubi ungu gitu. Ya, sama seperti daun kelor juga. Di adonan rotinya ditambahkan daun kelor, prosesnya sama dengan bagelen ubi ungu. Setelah jadi roti, keesokan harinya dipotong-potong, dioles dengan toppingnya itu keju atau original atau garlic. Seperti itu ya. Nah, gitu, udah jelaskan teman-teman The Snack. Nah, sekarang nih coba Bunda kasih tips dong nih, kalau buat teman-teman The Snack mungkin ada yang punya usaha atau baru mulai usaha atau bingung mau usaha apa, kira-kira tipsnya bagaimana sih Bunda? Kalau kita mau usaha sebetulnya kita harus selalu banyak belajar gitu ya, jangan berhenti belajar, karena kan ilmu itu selalu berkembang gitu ya, lingkungan akan selalu berubah. Sekarang trennya lagi apa, kelor misalnya, nanti mungkin tahun depan trennya lagi apa gitu. Jadi supaya kita bisa tetap bertahan di bidang kuliner, kalau memang bidangnya kuliner gitu ya, kita harus selalu berinovasi. Misalnya kita punya produk inti, tapi ada produk-produk turunan atau produk-produk inovatif yang sesuai dengan tren pada saat sekarang. Kemudian kadang-kadang kan kita naik turun gitu kan ya, kadang semangat, kadang enggak. Lebih kalau misalnya kita lagi tidak semangat, coba diskusi atau berkumpul, walaupun sekarang nggak boleh berkumpul secara fisik, tapi berkumpul dalam grup yang sesama UKM lah gitu ya. Jadi saling menyemangati, itu saling belajar gitu ya. Dan harus usahakan kita punya tim. Walaupun tim itu keluarga ya. Kalau saya kan tim inti saya itu saya, kemudian 2 anak saya dan suami saya gitu ya. Jadi tim inti inilah yang membangun dan mengembangkan produk bagelen saya gitu, dan saling menyemangati juga. Jadi support keluarga penting banget ya. Support keluarga penting banget. Nah, ini penasaran nih banget ya Bunda nih. Dia tadi udah ngiler nih, udah ngencas saya nih. Pengen nyobain bagelennya Bunda nih. Boleh ada saran Bunda? Boleh, silahkan kita coba yang Mbak Ari coba yang bagelen ubi ungu ya. Bagelen ubi ungu. Ini yang original apa yang mana nih Bunda? Kebetulan saya buatkan yang campur ya. Jadi ada yang original, ada yang keju, ada kopi di dalamnya. Gitu.
cobain ya. Ini yang ini berarti Yang original. original. Ini original ya. Cobain. Kecil ya. Bentuknya nih lihat, mungil banget ya bunda. Seperti roti Mini. tawar tapi mini. Iya, ini versi mininya ya. Rasanya Emang enak banget ya. Enak banget, renyah, terus manisnya pas ya bunda ya. Ada yang terlalu manis banget kan kadang-kadang Iya. kita takut makannya ya. Nah ini pas banget dan enak banget. yang best seller sih sebetulnya yang keju ya. Tapi ada juga kan orang yang tidak suka keju ya, jadi ada yang senangnya original gitu kan. Ada yang penyuka kopi, jadi dia suka kue-kue yang dari kopi. Jadi dia kalau beli juga, customer saya belinya yang rasa kopi gitu ya, nggak mau yang rasa lain. Cocok banget ya kalau sembari minum teh atau sembari ngopi ya. Cocok banget temennya ini bagel seperti Temennya. ini. Minum teh. Enak banget pokoknya. Nah, untuk teman-teman dan snack yang lagi nonton, perlu dicoba nih dan perlu diorder. Nah, kalau teman-teman mau jadi reseller, silakan, boleh banget. Nanti nomor teleponnya kita cantumin dan boleh langsung berhubungan sama Bunda ya. Nah, terima kasih banget nih Bunda atas waktunya. Mudah-mudahan usaha Bunda lancar, tambah maju, tambah laris manis ya. Nah, buat teman-teman dan snack yang lagi nonton, jangan lupa tetap semangat, produktif dari rumah. Contohnya udah ada Bunda ya. Tadi kan udah nonton semua tips-tipsnya dari Bunda. Mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman semua. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap produktif dan menghasilkan dari rumah. Dah, sampai ketemu dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.